Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa Bapak Haji Ali Mashkur, betul nggih? Mana orangnya tadi? Oh, dan wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Jailan, yang semoga beliau berdua beserta jajarannya dan jamaahnya, dan Ketua MTI ini, ada Ketua MTI-nya barangkali ya, Masjid At-Taqwa, yang semoga segenap pengurus dan jajarannya serta jamaahnya serta donaturnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu Bapak RW, Bapak RT yang hadir, saya enggak tahu yang mana orangnya. Meskipun pokoknya yang hadir ya, Bapak RT atau RW yang datang lah. Semoga beliau beserta warganya juga kita doakan semoga semuanya saja juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah.
Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma sallimna ila ramadhan wa sallim lana ramadhan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang tadinya tidak mulia sebenarnya. Karena bulan yang mulia yang Allah tetapkan dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu hanya 4 saja. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Lompat 1 Rajab itu. Nah, berarti Ramadan aslinya itu bukan termasuk bulan yang mulia aslinya. Menjadi mulia itu sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di malam bulan Ramadan itulah, tepatnya di malam yang diberkahi oleh Allah di Ad-Dukhan itu, di malam Qadar, lebih tepatnya di surah Al-Qadar itu pertama kali diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, minas sama'id dunia. Jadi itu pertama kali diturunkannya Al-Quran. Makanya terus Ramadan menjadi bulan yang pawaling mulia. Bukan paling, pawaling mulia. Jadi bukan bulan yang mulia, tapi bulan yang pawaling mulia. Saking mulianya itu. Orang Jawa itu nakalan. Kalau bilang sangat itu pakai U depannya. Bojomu cantik apa ora? Kalau dia bilang cantik berarti belum cantik itu. Kalau bojoku cantik berarti cantik. Itu orang Jawa itu gitu. Singkat kata singkat cerita,
Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Kedatangannya bagi kaum muslimin itu laksana tamu. Karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait Ramadan bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum, itu kedatangan bulan Ramadan tidak ditunggu, tapi disambut. Jadi kedatangan bulan Ramadan tidak ditunggu, tapi disambut, bahkan dipersiapkan. Seperti menyambut tamu yang spesial, tamu yang mulia, tamu yang luar biasa. Tidak ditunggu kedatangannya, tapi disambut dan dipersiapkan. Maka riwayat yang masyhur yang sampai kepada kita, di awal Ramadan Nabi berucap, "Aukamakal marhaban ya Ramadan." Selamat datang wahai bulan Ramadan. Dan sebagaimana yang kita baca dari penjelasan para ulama, sebagian salafus saleh itu membagi setahun itu hanya dua saja. Setahun pertama pasca Ramadan itu dipakai, 6 bulan pertama dipakai untuk muhasabah hasil Ramadan, 6 bulan berikutnya untuk persiapan menghadapi Ramadan. Atau umumnya start dari bulan Rajab itu udah mulai pemanasan. Makanya masyhur doa dari sebagian salaf itu, di antara doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu udah mulai pemanasan penyambutan Ramadan. Jadi Ramadan ini kedatangannya jangan ditunggu, tapi disambut dan dipersiapkan. Tadi alhamdulillah saya senang mendengar pengumuman dari Ketua DKM Bapak Haji Cailan, sekaligus Ketua Panitianya Pak Haji Toto, mana orangnya? Oh nggih. Nah itu padat banget itu kegiatan kayaknya, Masya Allah. Nah, jadi secara prinsip menjadi pengurus masjid, memakmurkan masjid seperti itu luar biasa. Karena gini, masjid ini kan rumah Allah. Semua rumah itu milik Allah, tapi yang Allah bilang rumahnya itu hanya masjid saja. Saya ulang, semua rumah itu milik Allah, tapi yang Allah bilang rumahnya, rumah Allah itu hanya masjid saja. Maka menjadi pengurus masjid itu berarti menjadi pengurus rumahnya Allah. Kalau kita kerja di rumah orang kaya yang baik hati, yang dermawan saja, itu kita pasti diperhatikan, termasuk kesejahteraan kita. Dan saya kalau kita kerja ke orang kaya, di rumahnya orang kawaya, bukan kaya, kawaya, dan baik hati, itu kita pasti nggak akan dicuekin. Kesejahteraan kita pasti diperhatikan. Apalagi kita kerja di rumah Allah yang maha kaya, maha baik, maha dermawan, maha kasih, maha sayang, maha pengampun. Tidak mungkin Allah cuek kepada kita. Tidak mungkin Allah cuek kepada kita. Walaupun perhatian Allah tidak selalu bersifat materi, tapi yang pasti rahmat barokah itu dapat insya Allah. Maka bersyukurlah bagi panjenengan yang menjadi pengurus masjid, menjadi panitia Ramadan, menjadi aneka kegiatan, menjadi pemakmur masjid. Karena yang punya rumah nggak mungkin cuek, yang punya rumah nggak mungkin cuek. Saya pernah jenguk ada ketua DKM masjid sakit gitu. Saya cuma bilang, jenengan pengurus masjid toh Pak? Nggih. Terus saya khawatir Pak, yang punya rumah nggak akan cuek jenengan, saya bilang gitu. Iya betul. Kenapa? Karena wong kita ngurusi rumah orang saja diperhatikan. Kalau orangnya baik hati, apalagi Allah yang maha baik. Maka bersyukurlah yang jadi ketua yayasan, ketua DKM, panitia dan jamaah yang memakmurkan ini, insya Allah tidak akan dicuekin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu cara mengundang perhatian Allah dengan rahmatnya, dengan keberkahannya, dengan ampunannya, dengan pemaafannya, itu diantaranya dengan cara aktif memakmurkan masjid, entah jadi pengurus ataupun jadi jamaah aktif. Makanya kalau bisa jadi pengurus masjid itu seumur hidup, walaupun hanya bagian gelar karpet, Masya Allah. Apalagi Ustadz Nur Hasan yang bagian hubungi Ustadz itu Masya Allah. Itu karena secara prinsip begitu keadaan orang-orang yang memakmurkan masjid itu. Nun sewu,
Orang yang sering datang ke rumah seseorang pasti dikenal secara pribadi oleh orang tersebut. Orang yang datang ke rumah Allah itu dalam sebuah hadis qudsi sebutkan itu seperti tamunya Allah. Dan Allah mengenal seluruh hambanya. Cuman yang sering datang ke rumahnya pasti akan dikenali sebagai hamba yang spesial, diperhatikan oleh Allah secara khusus dengan rahmatnya tadi itu. Bahkan yang mengenal kita tidak hanya Allah yang pasti, lebih dari itu hamba-hamba Allah yang sering ke masjid itu juga mengenal kita, sesama kita. Nun sewu nggih, kalau ada yang sakit kira-kira tanya enggak, "Mana Pak ini? Biasanya kelihatan jamaah kok enggak kelihatan." Kadang dijenguk nggih, leres nggih. Nah, itu seperti itu. Atau ada yang balelo, mesti kan diingetin, "Loh, Pak, kok sekarang jadi gitu?" Nah, ayo ke masjid lagi. Nah, itu. Kenapa? Karena ada dikenal oleh semua kita. Dan jangan salah, yang datang ke masjid tidak hanya yang kelihatan saja, termasuk yang tidak kelihatan. Ya jin nggih, malaikat rahmat. Hadisnya sahih Muslim, semoga Allah terima ngaji kita ini. Ini kalau di hadis sahih Muslim kita ngaji begini ini, malaikat tembus langit pertama ya. Jadi yang mengenal juga malaikat rahmat, termasuk jin-jin Muslim. Ini nggak kelihatan aja, bisa jadi yang nggak kelihatan lebih banyak ini yang ngaji. Oh, yang kelihatan aja belum tentu manusia semua ini. Bercanda nih. Tapi saya serius itu. Makanya jenengan kalau baca Hayatus Sahabah karya Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah, itu di banyak riwayat disebutkan. Di antaranya ada sahabat Nabi namanya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Itu ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ketika sakit bilang sama keponakannya, "Cung," kalau bahasa kita ya. Di hadisnya enggak cung gitu. "Wahai keponakanku," kata Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, "tolong ceritaku, jangan kamu ceritakan kecuali aku sudah mati," kata beliau. "Apa itu paman? Ketahuilah, selama aku sakit ini, aku sering dijenguk oleh malaikat." Itu kata Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini adalah fikih sunnah saya sabik juga ada riwayat ini. Nah, terus kemudian ada seorang sahabat yang sedang sakit, Nabi menjenguk ba'da salat subuh. Okamakal, kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, sebelum Anda datang ada orang yang ganteng banget ya Rasulullah menjenguk saya. Dan saya belum pernah tahu ada orang yang lebih ganteng dari dia kecuali engkau ya Rasulullah." Kata Nabi, "Okamakal, tadi saya ketemu di luar, itu Jibril jenguk kamu." Masya Allah. Karena ahli masjid semua, para sahabat kan ahli masjid semua. Jadi jangan dikira kalau kita ahli masjid itu yang kenal cuma yang kelihatan aja. Yang enggak kelihatan pun juga iya, kenal. Dan jangan salah, sampai dijenguk loh para sahabat Nabi, loh para malaikat. Itu seperti itu. Ya mungkin ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan, itu aja. Jadi singkat kata, singkat cerita, bersyukurlah panjenengan, bapak-bapak ibu yang mau menjadi pengurus masjid, menjadi jamaah yang aktif memakmurkan masjid. Semoga hati kita termasuk hati yang terpaut dengan masjid. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Balik lagi nggih ke Ramadan tadi. Memang gede hati ini pengurus masjid, biar seneng jadi pengurus masjid. Memang betul. Oh, jadi singkat kata, singkat cerita, Ramadan ini harus kita sambut. Jangan dibiarkan kita tunggu gitu aja. Sebagaimana dulu Nabi dan para sahabat aktif menyambut dan mempersiapkan Ramadan itu, maka sepatutnya lah kita juga melakukannya. Saya tidak mengatakan bahwa ayo menjelang Ramadan mulai kita tinggalkan aktivitas duniawi, enggak usah sibuk bikin nastar, enggak usah sibuk bikin kastengel. bukan, enggak. Saya enggak bahas itu. Karena nun sewu nggih, ada beberapa orang itu yang mengatakan Ramadan kok masih kerja aja, Ramadan kok masih jualan aja, Ramadan kok masih dagang aja. Seolah-olah kalau bulan Ramadan tidak boleh beraktivitas duniawi. Padahal nanti baca nggih sababul wurud, sebab munculnya hadis tentang kenapa Allah bikin lupa semua para sahabat termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait malam Qadar itu. Kan tadinya malam Qadar diketahui kan, terus dibikin lupa semua oleh Allah termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu kalau Anda baca sababul wurudnya apa coba diantaranya? Karena saat di mana diinformasikan akan ada malam Qadar, masjid penuh, pasar tutup, aktivitas sosial mandek. Rupanya Allah tidak mau itu.
Allah maunya semuanya normal-normal saja. Jadi Allah maunya pas malam qadar itu ya biasa-biasa aja. Maksudnya pasar ya tetap buka, ya yang nguli tetap nguli, yang ngangkot tetap ngangkot, atau yang ngantor tetap ngantor. Bahwa ada yang punya kesempatan untuk i'tikaf syukur-syukur 10 terakhir, ya monggo silahkan. Itu terkembali pada masing-masing. Yang penting semua aktivitas duniawi itu tidak boleh melalaikan. Tidak boleh melalaikan dari Allah. Saya ulang, tidak boleh melalaikan dari Allah. Yang penting kata kuncinya itu aja, jangan sampai melalaikan kita dari Allah. Karena pernah di masa Nabi kita Muhammad SAW, dalam sebuah hadis riwayat At-Tabarani disebutkan, pernah ada seorang yang lewat di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, dan dia semangat mencari nafkah. Kata para sahabat, apakah perbuatan orang seperti itu masuk fisabilillah? Maka Nabi menjelaskan, semua orang yang bekerja untuk anaknya, orang tuanya, keluarganya, untuk dirinya, nafkah maksudnya, supaya dia tidak meminta-minta atau tidak bergantung pada orang lain untuk menjaga kemuliaan atau kehormatannya, itu semua fisabilillah, kata beliau. Kecuali dia kerjanya hanya untuk gaya-gayaan, untuk pamer, untuk sombong-sombong, itu baru fisabilillah syaitan, kata Nabi. Jadi jangan salah ibu-ibu ya, pesanan nastar banyak nggak apa-apa bu, pesanan kastengel banyak nggak apa-apa, pesanan jahitan baju banyak nggak apa-apa. Apa biasanya kalau menjelang Ramadan tuh hampers apa namanya? Ya itulah. Ya, pesanan hampers banyak nggak apa-apa, silahkan. Ya parcel atau apa, monggo silahkan, nggak apa-apa. Yang penting jangan melalaikan kita dari Allah, jangan melalaikan kita dari Allah, dari ibadah kepada Allah, dari ibadah dan amal yang soleh. Apalagi kalau aktivitas ekonominya itu justru untuk membantu orang lain, membantu banyak orang, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu bisa masuk dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Baik, pertanyaannya begini sekarang. Bagaimana, dengan apa atau bagaimana caranya kita menyambut kedatangan bulan Ramadan tersebut? Bapak Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, kalau kita membaca pembahasan para ulama, para asatidz dalam masalah ini, tentu buahnya sekali. Saya hanya mencoba untuk merangkum saja, sependek yang saya pahami, ini paling tidak saja ya, paling tidak, dan ini menurut saya penting, menurut saya, sependek yang saya pahami, paling tidak ada 4 lah. Ada 4 hal yang sepatutnya kita lakukan untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama, pasang niat, pasang azam, pasang tekad untuk nanti, terutama selama bulan Ramadan, kita sengaja ingin meningkatkan ibadah dan amal yang soleh. Dengan kata lain, Ramadan sama di luar Ramadan jangan sama saja, harus berbeda menjadi lebih baik. Ustadz, bagaimana berkaitan dengan kecaman Abdu Ramadan? Jangan jadi hamba Ramadan. Yang dimaksud jangan jadi hamba Ramadan yang dikecam oleh para ulama itu kalau dia baiknya hanya bulan Ramadan aja. Nanti selepas Ramadan brengsek lagi. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita di luar bulan Ramadan kita berusaha baik, bulan Ramadan kita menjadi jauh lebih baik lagi, nah itu justru harus itu. Jadi kalau kita Ramadan dan tidak Ramadan sama saja, nggak ada bedanya. Ya, terus di mana letak penghormatan kita terhadap bulan Ramadan? Justru karena kita tahu kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa itu, maka sepatutnya lah wabil khusus selama bulan Ramadan kita azamkan, kita tekadkan untuk menjadi lebih baik. Kita tekadkan itu, kita azamkan. Kalau kita bertekad, berazam, bersungguh-sungguh ingin meningkatkan kebaikan wabil khusus selama bulan Ramadan, itu belum dikerjakan saja. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kita sudah dapat pahala sekali utuh seperti itu telah kita kerjakan. Itu keutamaannya. Dan pahala itu rahmat Allah. Berarti orang yang pasang niat dalam hati, pasang azam, tekad dalam hati untuk meningkat lebih baik wabil khusus selama bulan Ramadan, itu telah mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmatnya. Sehingga besar harapan kita mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah untuk diberi kemauan dan kemampuan
untuk beribadah kepada Allah bil khusus selama bulan Ramadan dengan optimal, dengan hasil yang maksimal insyaallah. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan begitu. Makanya pasang niat di sini, pasang tekad, azam, tekad yang kuat. Karena di situ besar harapan kita mendapatkan taufik, perhatian dari Allah. Karena perhatian Allah kepada hambanya itu dibagi dua. Ada perhatian secara umum, ada perhatian secara khusus. Kalau perhatian secara umum semua diperhatikan oleh Allah, curu, kecoa, setan, semua cacing semua diperhatikan. Yang kita inginkan dari Allah bukan semata perhatian secara umum, tapi lebih dari itu perhatian secara khusus, yaitu diperhatikan kita dengan rahmatnya. Salah satu caranya adalah pasang niat, tekad, azam, himmah, keinginan yang kuat dalam hati untuk meningkat lebih baik selama bulan Ramadan. Dan jangan sekedar digeneralisir, pokoknya meningkat. Kalau perlu bidik, buat sasaran tembak. Selama Ramadan target khatmul Quran 6 kali misalnya gitu. Kok 6? Ya karena setiap satu sholat dia 1 juz jambu, buatan juz Al-Quran. Jadi satu sholat fardu 1 juz, target aja enggak apa-apa. Wis bono nekat. Bismillah. Pokoknya satu sholat fardu 1 juz. Jadi sehari 5 waktu, misalnya 30 hari nanti berarti kan lumayan 6, targetnya 6. Misalnya kok sampai Ramadan berakhir gak kemput niku gak nyapok itu nggak selesai gitu ya. Paling nggak sudah dapat barokahnya niat. Ya paling nggak kan meset-mesetnya kalau 6 kan dapatnya 3 lah, lumayan lah. Itu seperti itu. Target mau bidik saja. Dan karena dibidik maka harus diprioritaskan. Maaf nih, kalau selama ini ada orang mengatakan saya nggak sempat baca Al-Quran, bukan nggak sempat, berarti Al-Quran bukan prioritas berarti. Kalau Al-Quran itu prioritas, mestinya kita akan usahakan untuk membacanya. Ya kayak bapak-bapak lah bu, kalau seharian kerja nggak nelpon ibu-ibu itu loh. Maaf aku sibuk nggak sempat nelpon. Bukan nggak sempat nelpon, ibu-ibu nggak prioritas berarti itu. Kuyan kayak provokator. Jadi karena kalau prioritas pasti diusahakan untuk nelpon. Itu seperti itu. Maka saya ulang sekali lagi, kalau Al-Quran itu prioritas, pasti kita akan mengupayakan guna membacanya. Gak bisa baca Al-Quran saat kesempatan Ramadan nanti. Mudah-mudahan masjid ini ada program tadarus misalnya. Konten nih, alhamdulillah. Ini upaya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Gak usah malu karena sudah tua belajar Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW itu baru belajar Al-Quran di usia 40 tahun kepada malaikat Jibril. Kata Kiai Haji Arwani Kudus rahimahullah, beliau mengatakan tidak usah malu karena sudah tua tidak belajar Al-Quran, baru mulai belajar Al-Quran. Karena Nabi itu baru belajar Al-Quran di umur 40 tahun, belajarnya kepada malaikat Jibril. Dan tidak usah malu belajar kepada yang lebih muda, karena dulu Nabi Muhammad SAW itu belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril, di mana Nabi itu lebih mulia daripada malaikat Jibril. Tidak usah malu. Nah, jadi monggo walaupun megap-megap pahalanya 2. Kata Nabi walaupun megap-megap pahalanya apa? 2. Tak matu batu itu. Yang penting mau belajar. Jangan malu nggih belajar Al-Quran nggih, interaksi sama Al-Quran. Pokoknya kalau Al-Quran prioritas berarti insyaallah kita akan berusaha lah, ngoten. Nah, itu diantaranya target bidik nopo. Wes pokoknya Ramadan tak bidik qobliyah ba'diyah full, enggak akan bolong. Yang selama ini mungkin sering bolong qobliyah ba'diyah, sekarang dibidik qobliyah ba'diyah full, enggak bolong insyaallah. Terutama yang muakkadah. Pokoknya dibidik full tidak bolong. Target mawon. Wes selama Ramadan diusahakan walaupun enggak wajib full qiyamul lail. Usahakan. Namanya kita berusaha. Yang penting jangan sampai bolong, walaupun tidak wajib hukumnya. Ya, oleh karenanya kemudian paling tidak kita punya target-target. Selama bulan Ramadan, bismillah sedekah ditingkatkan, ngoten mawon. Dilebihkan. Berbuat baik pada sesama dilebihkan. Nah, menyengaja melebihkan dengan tekad yang kuat dari awal, pasang dari sekarang niat itu, insya Allah
Dengannya kita telah mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmatnya, sehingga besar harapan kita semoga kita mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah, agar kita diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah dan beramal soleh dengan baik dan benar, wabil khusus selama bulan Ramadan, sehingga besar harapan kita mendapatkan sebaik-baiknya hasil, yaitu 1 Syawal nanti kita diwisuda sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Mudah-mudahan nggih, mudah-mudahan. Dan memang harus mau korban. Uang untuk dapat gelar S1 saja loh. Kita mau korban waktu, biaya, tenaga, perasaan, jauh dari keluarga. Dan itu kadang makan waktu bertahun-tahun untuk dapat gelar S1 itu. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, yang lain monggo silakan. Saya lupa, monggo. Yang lain. Selonjor monggo. Kalau betul boleh monggo. Kalau ibu-ibu monggo, kalau kesemutan selonjor boleh. Matur nuwun Pak diingatkan, monggo. Oke. Saya lupa tadi, biasanya saya ngomong. Saya enggak mau orang ngaji tersiksa. Monggo, kalau sama saya berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Santai mawon nggih, santai mawon. Jadi singkat kata, singkat cerita, kalau kita bicara ini berarti ketika kita sampai mana tadi saya ngomong? Kenapa? Oh, lompat. Nggih pun, balik. Jadi kalau mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmatnya, sehingga kita dapat taufik, harapannya kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beribadah dengan baik dan benar, wabil khusus selama bulan Ramadan nanti, dan mendapatkan sebaik-baiknya hasil, yaitu lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin. Wong untuk dapat gelar S1 saja itu loh, kita rela korban waktu, biaya, tenaga, perasaan, pisah dengan keluarga, bahkan itu bertahun-tahun. Loh, ini mau dapat gelar muttaqin, mau dapat gelar ahli surga, karena orang bertakwa itu dijamin masuk surga, dibebaskan dari api neraka, diberi menjadi manusia paling mulia. Kok nggak mau korban itu? Maka dari sekarang harus punya tekad, pasang niat, azam, tekad yang kuat. Bismillah, selama bulan Ramadan kita niatkan dengan sungguh-sungguh untuk ditingkatkan kebaikan. Terus bidik yang bisa dibidik dari sekarang, biar nggak terlalu general, biar jelas yang dibidik. Misalnya dari khatmul Quran berapa kali misalnya. Kadang kalau saya ngomong khatmul Quran ada yang nanya biasanya, Ustaz, targetnya khatmul Quran apa paham Ustaz? Saya jawab gini biasanya, orang itu kalau ngejar 2 kelinci tidak dapat 1 kelinci. Lek bingungnya gak oleh belas ya saya. Jadi jangan bingung, itu udah target khatmul Quran, pelan-pelan dipahami ngoten mawon. Baca tafsirnya, jangan terjemahannya, kurang kalau terjemahannya. Baca tafsirnya enggak. Kalau ada yang iskal, tanyakan kepada ahlinya, dan pelan-pelan. Karena memahami Al-Quran itu nggak bisa sakjek-saknya, nggak bisa. Apa sakjek-saknya itu Pak? Nggak bisa ucuk-ucuk, majegaglik, bertunduk tiba-tiba, itu nggak bisa. Harus bertahap, harus pelan-pelan, ngeten. Nah, jadi makanya saya ulang, yang penting nopo wis bidik target khatmul Quran mawon, nanti pelan-pelan dipahami sambil baca tafsirnya, tanya kepada ahlinya. Kalau ada yang iskal, nggih, bisa dipahami napa mboten? Oh, itu diantaranya. Itu yang pertama, azam, pasang niat, tekad, kalau perlu bondo nekat. Nah, selama Ramadan kita bertekad meningkatkan seluruh kebaikan, wabil khusus beberapa program yang memang kita programkan. Atau mengalir mengikuti program di masjid ini, insya Allah udah bagus. Tadi agendanya padat banget itu, masya Allah. Sampai beliau mengatakan, ayo ajak yang lain, tetangganya, temannya diajak. Bukan apa-apa, rugi kalau kita punya masjid yang masya Allah pengurusnya peduli untuk memakmurkannya, kok kita tidak mengikutinya. Semoga Allah berkahi kita semua. Amin. Allahumma. Ini yang pertama. Yang kedua, sepatutnya lah kita mempersiapkan menjelang Ramadan ini doa. Kenapa kok kita mesti berdoa? Karena secara prinsip dalam Islam ada rumus sederhana, yaitu tentang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu rumus itu. Artinya kita ini bisa karena dibisahkan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalau ada orang bilang kita ini hebat, sejatinya karena dihebatkan oleh Allah.
Artinya secara prinsip kita ini butuh pertolongan Allah, itu aja. Dan bahwa persiapan secara fisik, zahir, jasmani perlu, nggih, monggo silahkan. Jaga kesehatan dan seterusnya, monggo silahkan. Tapi doa tidak kalah pentingnya. Makanya saya kutip di awal, beberapa salafus saleh itu menjelang bulan Ramadan, di antara doa yang dimunajatkan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke Ramadan dengan selamat. Kita berharap sampai Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Karena ada orang nun sewu sampai Ramadan sakit. Saya tidak mengatakan sakit itu jelek, karena itu juga punya nilai pengampunan dosa. Tapi kan kalau kita sehat, bisa beramal ibadah dengan baik dan benar serta optimal, dengan sebaik-baiknya hasil dari Allah, kan lebih baik lagi. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, berharaplah pada Allah agar kita ini sampai bulan Ramadan dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat. Terus kita mohon pada Allah, ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepadaku juga dengan selamat. Maksudnya apa? Semoga Ramadan sampai kepada kita dalam keadaan Ramadan yang kondusif untuk kita beribadah dan beramal soleh. Tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada pandemi misalnya. Sehingga kemudian kita ini kondusif beribadah, tidak ada perang. Karena di belahan bumi yang lain mungkin orang sahur dan bukanya nggak tenang, karena takut tiba-tiba ada bom yang meledak misalnya. Kita patut bersyukur kepada Allah, negeri kita semoga terus dibuat aman ya. Dan semoga negeri kaum muslimin juga begitu semuanya. Amin. Allahumma amin. Tapi yang saya maksud adalah mohon pada Allah agar Ramadan kondusif. Jenengan pernah mengalami bagaimana saat pandemi dulu, bagaimana kita tidak bisa maksimal beribadah di masjid misalnya, padahal kita sangat menginginkan hal itu. Maka saya ulang, bersyukurlah pada Allah kalau Ramadan kita tahun ini dan semoga tahun ini kondusif. Amin. Allahumma amin. Dan mohon kepada Allah wa tasallamhu minni mutaqabbala. Semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah bil khusus selama bulan Ramadan. Nah, makanya kita mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh, mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh. Biasanya kalau saya pribadi, saya tambah lagi doanya untuk ini, doa saya pribadi, jangan boleh setuju boleh tidak. Saya biasanya kalau menjelang Ramadan begini sama malam-malam Ramadan itu saya minum air zam-zam sambil berdoa pada Allah, di samping doa Nabi yang utama ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Saya tambah lagi bismillah ya Allah, anugerahkan pada hamba kemauan dan kemampuan untuk beribadah dan bermujahadah, kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek gak ngantuan. Nah, itu doa saya. Ya betul, saya minta sama Allah itu. Itu dari sudah beberapa tahun ini saya di Ramadan, menjelang Ramadan sampai di malam-malam Ramadan itu saya berusaha mohon sama Allah, bismillah ya Allah, anugerahkanlah pada hamba kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek gak ngantuan. Nah, itu mohon itu sama. Ya, wae mohon sama Allah ngoten mawon. Kuat ibadah, mujahadah itu berjuang. Nah, terus kemudian kuat bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, terus kuat melek gak ngantuan. Karena kadang gawane poso niku napa turu wae. Nggih, tidur itu ndak apa-apa, ngantuk tidur ndak apa-apa. Cuman lek turu ae ngontang ngantuk. Makanya saya mohon pada Allah kuat melek gak ngantuan. Itu saya betul-betul mohon sama Allah itu. Mohon sama Allah kuat melek gak ngantuan. Ya biar kita ini optimal dan maksimal dalam beribadah di wabil khusus selama bulan Ramadan. Harapannya keterusan pasca Ramadan terus begitu harapannya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Ngoten nggih. Itu di antara. Pun itu berkaitan dengan doa, mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Terus kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah. Yang besar harapan kita ketika kita membantu banyak orang itu, sekian banyak orang yang terbantu untuk beribadah kepada Allah karena kita bantu itu, maksudnya kita mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang kita bantu itu. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau yang ditolong tersebut. Maka bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah bil khusus selama bulan Ramadan.
Besar harapan kita sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah karena bantuan kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. An-Nisa ayat 85. Contoh yang konkret untuk ini apa Ustadz misalnya? Misalnya bayar listrik masjid itu misalnya. Kita kalau bayar listrik masjid ini, sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah di masjid ini merasa nyaman karena kita yang bayar listriknya. Sekian banyak orang yang iktikaf, tadarus, sholat, zikir di masjid ini merasa nyaman karena kita yang bayar listriknya. Maka insya Allah kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang beribadah kepada Allah di masjid ini. An-Nisa ayat berapa tadi? 85. Ustadz, itu kan mahal bayar listrik masjid Ustadz. Kalau sendiri mungkin mahal. Kan ada kota amal. Nah, ada kota amal, ada operasional masjid, masuk ke situ. Insya Allah kita ada di dalamnya. Allahu Akbar. Bayangkan nanti di bulan Ramadan muadzin adzan memanggil orang untuk sholat. Saya baca dalam fikih sunnah itu di antara pahala muadzin itu, di antaranya saja itu adalah dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat karena mendengar adzan dia. Dan bayangkan muadzin itu kuat adzan itu karena secara sunnatullah ya, semua tentu dengan izin Allah. Tapi secara sunnatullah karena kita yang ngasih menu buka dan sahurnya coba. Jadi muadzin itu kuat adzan itu kita yang ngasih menu buka dan sahurnya dengan izin Allah. Maka muadzin dapat pahala segitu, kita yang bantu tenaganya itu dapat pahala yang sama dengan muadzin. Belum imamnya. Saya baca dalam fikih sunnah itu diantaranya imam itu dapat pahala sebanyak pahala makmum yang sholat di belakangnya. Itu imam itu. Bayangkan imam kuat ngimami, tenaganya dari menu buka dan sahur dari kita dengan izin Allah. Berapa pahala kita coba itu? Wah ini nanti imam kekenyangan semua, tolong dimakan selalu. Ya pokoknya memang harus berlomba-lomba memang mesti berlomba-lomba. Dan bayangkan orang beribadah di masjid ini merasa nyaman karena merbotnya terus membersihkan masjid ini. Dan merbot masjid ini tenaganya dari menu sahur dan buka dari kita coba itu dengan izin Allah. Bayangkan berapa pahala kita itu. Allahu Akbar. Maka ayo kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk apa? Dalam hal ini membantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah. Wah Ustaz, contohnya kok duit. Bagaimana kalau duitnya nggak gagah Ustaz? Nun sewu nggih. Fakta di lapangan kan nun sewu nggih, tidak semua orang duitnya napa? Gagah. Gampang, bagi yang duitnya nggak gagah, kasih tahu yang duitnya gagah gitu. Jadi bagi yang nggak punya duit, kasih tahu yang punya duit. Kan kita ada grup WhatsApp. Ayo ini ada musola butuh bantuan. Ayo ini di masjid ini masih ada yang kurang ini. Kasih tahu aja di grup itu atau di status kita. Siapa tahu ada yang tergerak. Begitu ada yang tergerak, hadisnya Sahih Muslim. Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan satu kebaikan, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang ditunjuki itu. Allah. Jadi ada banyak lahan amal yang bisa kita lakukan. Bagi yang berduit, ya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Bagi yang tidak berduit, dimudahkan dengan memberitahu orang lain. Dengan cara memberitahukan orang lain. Allahu Akbar. Nah itu ambil kesempatan. Apa sih pentingnya kita kok membantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah? Yang dengan ibadah mereka kita mudah-mudahan dapat kebaikan yang sama dengan mereka yang kita bantu itu. Ini rumusnya. Kan Ramadan itu keberkahannya melimpah ruah, gak ukuran. Dalam hadis riwayat Ahmad Nabi menyebut Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan gak ukuran. Asyamu li wa ana ajzibih kata Allah. Nanti puasa itu urusan saya, urusanku kata Allah. Puasa itu urusanku kata Allah, aku yang akan balas langsung. Pahalanya enggak ukuran lah. Ampunan dan pemaafan Allah di bulan Ramadan enggak ukuran. Tidak hanya 10 hari pertama, tapi setiap malam dan harinya itu ampunan Allah melimpah ruah. Sampai khasnya Ramadan kalau ada malam-malam qadar, indikasinya itu kata Nabi mengajarkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, berucap Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, Kau senang memaafkan, maka maafkanlah hamba.
Allah itu tidak hanya Maha Pemaaf, hobinya memaafkan. Bulan Ramadan lebih lagi itu. Allah itu punya kesukaan memaafkan, senang memaafkan. Makanya dalam hadis At-Tirmidzi, kok ada orang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kok tidak diampuni oleh Allah, kata Nabi, raghima anfu rajulin. Rugi banget orang itu. Rugi banget masuk bulan Ramadan, kok keluar bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Nauzubillah min syarri dzalik. Wong Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, bahkan hobinya Allah itu memaafkan, senang memaafkan. Kok keluar bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah, berarti kebuangetan. Napa kebuangetan, napa kebacot bahasa Jawanya. Ngoten. Pun lanjut. Jadi melimpah ruah Ramadan ini pahala, keberkahan, jaminan dari bebas, jaminan bebas dari api neraka itu tiap hari dan tiap malam, tidak hanya 10 hari terakhir. Tiap hari tiap malam. Jaminan dari Allah itu. Jaminan ijabah doa belum lagi. Nah, nun sewu nggih, keutamaan Ramadan yang luar biasa itu kalau kita mencoba meraihnya hanya dengan badan kita yang satu ini, rasanya kok tidak maksimal yang bisa kita peroleh. Rasanya kok tidak maksimal yang bisa kita peroleh kalau kita hanya pakai satu badan kita ini. Kenapa? Karena badan kita yang satu ini syarat dengan limitasi, syarat dengan batas. Badan kita yang satu ini loh, itu syarat dengan limitasi batas. Ada capek-capeknya, ada ngantuknya, ya kan? Ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Bukan cuma males, muales-mualesnya. Kadang ada sakit-sakitnya, betul nggih? Kadang ada lupa-lupanya. Artinya apa ini? Artinya badan kita ini syarat limitasi. Makanya kalau supaya untuk menutupi kekurangan tadi itu, ayo bantu banyak orang supaya tertutup itu. Non sewu nggih, non ibu-ibu pas malam Qadar misalnya lagi sibuk ngoven nastar tadi atau kastengel gitu tadi. Atau lagi mudik dalam perjalanan, sedang tidak beramal yang maksimal lah maksudnya gitu. Walaupun itu berpahala insya Allah. Tapi misalnya kan lagi, ya namanya orang mungkin ada lalai-lalainya, atau lagi ngantuk, lagi tidur, pas malam Qadar turun itu. Jadi pas malam Qadar turun, tidak jarang kadang orang itu sedang dalam posisi yang tidak optimal dalam beramal soleh. Misalnya ini. Tapi karena dia bantu bayar listrik masjid, karena dia bantu pengadaan kopi untuk yang iktikaf. Kalau bahkan ada yang dispensernya dibawa ke masjid itu ada. Saya kan sering ngisi kajian iktikaf itu, ada beberapa jamaah itu sampai bawa dispenser sak kopi-kopinya. STMJ lengkap, mie gelas lengkap, saya lihat itu. Untuk supaya orang yang iktikaf merasa nyaman. Bayangkan ketika dia sedang tidur pas malam Qadar itu misalnya, atau dalam posisi lagi ngoven apa? Nastar tadi itu atau kastengel atau pesanan jahitan lagi banyak misalnya. Tapi dia tetap insya Allah dapat keutamaan malam Qadar dengan optimal, dengan maksimal. Kenapa? Karena orang-orang yang iktikaf di masjid karena bantuan dia itu mendapat keutamaan malam Qadar insya Allah, dan kita yang membantu dapat pahala yang sama dengan mereka. Amin insya Allah. Tapi jangan gini nggih, mentang-mentang aku wis bantu masjid akeh, bantu mushola akeh, bantu orang banyak, berarti saya tak santai-santai aja, mentang-mentang punya pasif income. Boten ngoten, tetap kita mujahadah. Kita berusaha bahwa ada kurang-kurangnya. Nah, itu ditutup pakai membantu banyak orang tadi itu. Sifatnya itu hanya untuk membantu menutup kekurangan-kekurangan kita itu. Semoga Allah sempurnakan kekurangan kita dengan aneka kebaikan dan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizhoni wa hafidhakumullah. Yang keempat, agar kita berupaya untuk amal ibadah kita selama bulan Ramadan tidak hanya sah tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk supaya amal itu diterima, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu paling enggak ada 2 syaratnya itu, yaitu harus ikhlas dan harus benar. Ini dirujuk pada penjelasan beliau ketika menafsirkan surah Al-Mulk, surah Tabarak ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya itu untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Paling baiknya amal atau amal yang berkualitas atau amal yang diterima itu kata Ibnu Abbas ukurannya dua, ikhlas dan benar. Yang pertama harus ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu dari kata akhlaso yukhlisu ikhlasun, artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan? Pertama, akidah kita, iman kita, tauhid kita. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya seperti syirik, murtad dan kufur akan ayat-ayat Allah. Kalau sampai akidah kita terkotori oleh salah satunya saja, apalagi tiga-tiganya, Al-An'am ayat 88, Al-Kahfi ayat 105, fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kalau nggak tobat sampai matinya, itu bisa menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan. Nauzubillahi min syarri dzalik. Maka mumpung masih hidup, ayo segera kita bertobat, minta ampun kepada Allah jika misalnya itu terjadi pada kita. Katanya syirik An-Nisa ayat 48 dan 116 tidak diampuni, Ustaz. Ya, kalau sampai matinya nggak tobat. Tapi kalau sebelum mati tobat diampuni oleh Allah. Dalilnya Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Itu tentang 3 dosa besar sekaligus, syirik, membunuh dan zina. Kalau tidak tobat Allah ancam dengan kehinaan. Kalau tobat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan. Kata Imam Syafi'i, bahkan termasuk diantaranya adalah pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Kemudian apalagi mengikhlaskan niat, memurnikan niat untuk beramal semata-mata hanya karena Allah. Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Jadi nanti Ramadan gak usah niat supaya berat badan turun ya Bu ya. Gak usah, karena Allah saja. Berat badan turun itu bonus saja itu. Jadi gak usah niat berat badan turun. Saya ada jamaah tahun kemarin itu di Kemang Pratama. Itu bukan WA ngomong sama saya, Ustaz, saya kemarin main thread 3 hari pas Ramadan, Ustaz, katanya. Mungkin saya salah niat tadi, Ustaz ya. Ibu niat apa? Niat biar berat badan turun. Dibuat main thread 3 hari pertama di bulan Ramadan. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ditata niat aja karena Allah. Karena man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Harus atas dasar iman dan berharap ridho Allah, cinta Allah, pahala dari Allah. Itu baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tata niat karena Allah, bahwa karena Allah plus berharap surga silahkan, plus berharap selamat dari siksa neraka silahkan. Karena ada dalam targhib dan tarhib. Itu ada dalam rangsangan dan ancaman yang Allah buat dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Atau karena Allah berharap keberkahan rezeki, silakan, tidak ada masalah. Yang penting jangan plusnya itu yang dilarang. Misalnya plus ingin dipuji oleh makhluk, ingin terkenal, itu jangan. Harus tetap di hadapan makhluk ya, itu jangan. Tapi lebih kepada plusnya itu yang memang syariat mengizinkan. Syukur-syukur puncaknya memang kita betul-betul berharap ridho Allah, cinta Allah, keberkahan dari Allah, kedekatan dengan Allah secara khusus dan begitu seterusnya. Dan yang ketiga, mengikhlaskan amal. Mengikhlaskan amal itu maksudnya bagaimana? Ibadah ketentuan yang tidak boleh ditambah, jangan ditambah. Yang tidak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Yang syariat mengizinkan untuk ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi selama syariat mengizinkan, tidak ada masalah. Selama syariat mengizinkan. Contoh, mentang-mentang semangat puasa, 1 Syawal masih puasa, misalnya, tidak boleh. Jadi harus sampai dengan akhir Ramadan 1 Syawal haram kita berpuasa. 2 Syawal baru boleh puasa sunnah Syawal. Ngaten nggih. Itu seperti itu. Yang nggak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Ada pernah orang datang ke rumah, Pak Kiai, ini anak saya umur 1,5 tahun Pak Kiai. Zakatul fitrinya 1,5 kilo boleh nggak Pak Kiai? Pak, mau umur 1,5 tahun, seabad setengah,
Yang namanya zakatul fitri sudah ada takarannya Pak. 1 sok 3,5 liter atau 2,5 kilo atau 2,7 ons. Itu seperti itu. Jadi kalau perlu dibulatkan yang 4 liter atau 3 kilo. Zakat itu lebih boleh, pas itu wajibnya, kurang tidak boleh. Nah, yang nggak boleh kurang jangan dikurangi. Pada ketentuan yang syariat mengatakan silakan ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi. Sering orang tanya lagi misalnya, Ustadz saya ini pulang kerja capek saya, nggak terawih, mek witir tok boleh nggak Ustadz? Ya boleh, nggak wajib. Ya daripada nggak sama sekali witir tok serapopo lah. Kalau kaidah fikihnya mengatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa mengerjakan semua, paling nggak ya jangan ditinggalkan semua. Tapi ada yang nanya juga, Ustadz, kalau kita habis sholat tarawih plus witir bersama imam, nanti malam mau qiyamul lail, sholat malam lagi, boleh nggak Ustadz? Kalau nanya ke saya, yang walaupun saya tidak memungkiri sebagian kawan Ustadz ada beda pendapat, kalau Anda nanya saya jawab boleh. Karena ada dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip satu riwayat bahwa pernah diketahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seusai sholat malam plus witirnya itu beliau sholat malam lagi sambil duduk. Tapi Nabi wanti-wanti di Bulughul Maram itu la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Ya, monggo nanti mesti belajar lah itu ini ya. Nah kemudian yang kedua tadi harus benar. Untuk benar itu harus pakai ilmu, itu yang pertama. Dan yang kedua harus pakai ittiba, harus itu. Untuk benar harus pakai ilmu, yang kedua ittiba. Kenapa mesti pakai ilmu? Ya, karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, kata para ulama, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Gimana akan diterima? Wong dia nggak ngerti ilmunya tentang syarat rukunnya dan pembatalnya puasa misalnya. Dia tidak ngerti hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Atau kalau itu terjadi dia nggak ngerti solusinya. Makanya harus pakai ilmu. Pernah suatu pagi di bulan Ramadan, saat itu masih musimnya SMS, belum WA kayak sekarang. Itu ada yang SMS saya. Ustadz, saya tadi pagi ngerasani Ustadz. Ngerasani itu menggunjing. Ghibah. Saya ngerasani Ustadz tadi pagi. Kira-kira pahala puasa saya habis nggak Ustaz? Saya jawab habis, saya bilang gitu. Karena ada hadis yang mengatakan orang yang tidak menjaga ucapan yang kotor, itu Allah tidak punya kepentingan ngasih pahala buat dia itu. Jadi pahala dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Nauzubillah min dzalik. Saya bilang habis, saya bilang. Kata beliau, kalau gitu saya nggak usah puasa aja kalau Ustaz ya. Terus ini pentingnya ilmu kan? Saya bilang, sebentar Bu, saya bilang gitu. Ibu masih hidup nggak? Oh masih hidup, masih hidup. Ya udah tobat, saya bilang gitu. Ya ibu tobat, saya bilang gitu. Kata beliau, emang kalau tobat pahalanya balik Ustaz? Oh nggak mau rugi Pak. Emang kalau saya tobat pahalanya balik Ustaz? Saya jawab balik, saya bilang. Insya Allah balik, saya bilang gitu. Masih bilang gini, masa? Ibu bilang saya Ustaz, bilang masa, saya bilang gitu. Ibu manggil saya Ustaz tapi bilang masa. Ada dalilnya Bu, saya bilang itu. Al-Furqan ayat 70 tadi, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk pahala yang hilang, kata Imam Syafi'i, diganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Makanya tobat. Nah, ini kan orang kalau nggak tahu ilmunya nggak tahu jalan pulang. Makanya harus penting utama belajar. Harus pakai ilmu. Tahun 2006 saya dapat laporan di daerah Durenjaya, ada kampung cerewet itu. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Itu laporannya tahun 2006. Mudah-mudahan sudah nggak ada. Itu ada sekelompok orang itu buka puasanya jam 5 sore. Coba ya. Ditegur oleh orang masjid, Pak, buka puasa itu maghrib, bukan jam 5 sore. Apa jawabannya? Mas, maghrib waktunya sholat, buka itu jam 5. Coba bayangin. Itu di daerah Durenjaya tahun 2006. Tahun 2004, saat itu saya masih di Pasuruan, ada laporan dari Pujon, Malang, Jawa Timur. Ada orang Malang nggak ini? Tahun 2004, Pujon, Malang, Jawa Timur. 2004. Itu ada sekelompok orang itu yang guru spiritualnya ngomong gini.
Orang puasa itu dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dilarang makan apapun kecuali lontong. Betul itu, tahun 2004 itu. Itu kalau muridnya berilmu kan mestinya tanya, maaf guru, hadis tentang lontong itu di mana kira-kira? Karena lontong kan tradisi Melayu bukan tradisi Arab, itu seperti itu. Itu terjadi. Allahu Akbar. Makanya harus pakai ilmu. Nah, karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'mal mardudatun la tuqbal. Contoh kasus satu lagi deh. Ada jamaah saya orang Kemang Pratama itu mau sholat di masjid, sampai di masjid imamnya sudah mau taraweh, beliau belum sholat isya. Kata pembantunya sama pembantunya, Bu, kita taraweh dulu aja nanti isyaknya. Kata ibunya, ya enggak lah isya dulu baru taraweh. Debat terus nanya saya kan, gimana Ustadz itu? Yang betul taraweh itu baru sah kalau setelah sholat isya. Kalau belum sholat isya belum sah sebagai sholat tarawih. Untung saya isya dulu, kata ibu itu. Ya, coba bayangkan kalau kemudian dia tarawih dulu baru isya. Di samping nggak terima, itu kalau bahasanya Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis itu masuk dalam Talbis Iblis itu. Apa maksudnya? Sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Sholat tarawih itu utama, tapi sholat isya itu jauh lebih utama. Di samping berkaitan dengan keabsahan itu. Orang Jawa bilang orang seperti itu namanya nguber uceng kelangan delek itu namanya. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Paham nggih? Nah, inilah pentingnya ilmu. Nama pentingnya apa? Ilmu. Dan yang kedua harus ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti tinggal dibacalah apa sunnah Nabi di bulan Ramadan, tapi secara prinsip Nabi itu sebagian para sahabat menceritakan di antara Ibnu Abbas, Nabi itu di luar Ramadan itu baik orangnya, sangat baik. Masuk bulan Ramadan beliau itu jauh lebih baik lagi. Sampai belum menggambarkan kebaikan Nabi, kedermawanan Nabi di bulan Ramadan itu seperti angin yang berhembus, gak ada remnya. Los itu seperti itu. Nah, monggo kita selama bulan Ramadan kita tingkatkan semua kebaikan. Di antara ciri khasnya Nabi itu tadarus Al-Quran. Bukan cuma khatmul Quran, tapi tadarus Al-Quran itu kebiasaannya Nabi di antaranya. Maka adakanlah agenda tadarus Al-Quran, baik di masjid maupun di keluarga kalau bisa. Yang biasanya nggak ada tadarus suami istri atau orang tua dan anak. Kalau anaknya jauh kuliah kerja Zoom, sekarang sudah banyak teknologi yang bisa kita manfaatkan. Supaya apa? Supaya ada keutamaan tadarus. Karena di antara khasnya Nabi di bulan Ramadan, di samping wajib-wajib ya, itu adalah tadarus Al-Quran. Beliau biasanya tadarusnya dengan malaikat Jibril. Nah, jadi Nabi yang membaca, malaikat Jibril yang menyimak atau sebaliknya. Nah, saya kira ini hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada monggo, kalau ada yang tanya, protes, marah boleh monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Monggo. Kalau ada. Oh jelas semua nggih. Atau tidak jelas semua. Oh nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Saya kok mendapat keterangan dari salah satu ustaz. Nggih. Kalau imsak itu tradisi. Terus, Pak. Tradisi orang Indonesia. Terus, Pak. Ketika di masjid kita sudah mengumumkan imsak, pemahaman kita termasuk saya itu sudah nggak boleh makan. Padahal di keterangan itu katanya masih boleh makan. Ada keterangan. Bahkan lebih detail lagi, kalau imsaknya Muhammadiyah itu masih ada waktu 18 menit. Tapi kalau imsaknya dari pemerintah masih boleh 10 menit. Itu kata Ustaz seperti itu. Itu gimana? Baik, sampun saya jawab nggih. Sebenarnya gini, saya mau terangkan dulu nggih. Pemahaman bahwa waktu imsak yang notabene 10 menit
atau 15, rata-rata 10 menit sih sebelum subuh, dengan pemahaman tidak boleh makan, tidak boleh mudah-mudahan nggak boleh sahur lah. Itu pemahaman itu yang keliru sebenarnya. Kadang beberapa presenter radio, presenter TV itu ngomong itu dulu zaman saya masih kecil itu dulu. Udah imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum itu zaman saya masih kecil dulu ada ngomong itu yang pemahaman itu yang keliru sebenarnya. Jadi dalam hal ini saya ulang, bukan soal waktu imsaknya, tapi pemahaman bahwa waktu imsaknya dimaksud dalam konteks kita itu dianggap sebagai waktu sudah mulai dilarang makan, itu yang keliru pemahamannya. Kalau mengenai tradisi imsak dalam pengertian untuk mengantisipasi menjelang subuh supaya ayo ndang-ndangan iki semai subuh. Tradisi itu kalau di dalam usul fikih itu dibagi dua. Karena di antara kaidah pokok dalam usul fikih yang 5 itu adalah tentang al-uruf, itu al-adatul muhakkamah. Tradisi itu kadang bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Dalilnya Al-A'raf ayat 199, wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Perintah dengan uruf, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Uruf itu kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Kalau di usul fikih diterjemahkan al-adah. Adah itu tradisi. Tradisi itu dalam Islam tidak ditolak sepenuhnya, tapi juga tidak diterima sepenuhnya. Maka dalam usul fikih itu tradisi itu dibagi dua, ada al-adah as-salihah, ada al-adah al-fasidah. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Yang sesuai diterima, yang tidak sesuai ditolak. Nah, imsak itu selama dipahami sebagai bentuk waktu hati-hati, ini sudah mau subuh ayo ndang-ndangan. Kalau dipahami begitu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau dipahami ini batas waktu tidak boleh makan dan minum, itu adalah pemahaman yang keliru. Maka kalau ada nasi ada kerikilnya, yang kita buang kerikilnya, jangan dibuang dengan nasinya. Itu seperti itu. Kalau ada tradisi yang disalahpahami, ya salah pahamnya itu yang dibuang, yang sesuai dengan syariat dibiarkan saja. Nah, saya pas ngomong gini, ada teman saya Ustadz, sama-sama Ustadz ngomong gini, itu bukan nasi putih kecampuran kerikil Ustadz, itu kolak kecampuran tai kucing katanya. Buang semua katanya. Oke, adu kias ini. Oke, baik. Saya bilang sama beliau, analogi saya, kias saya insya Allah lebih tepat, saya bilang itu. Kenapa saya bilang lebih tepat? Dulu Ka'bah itu tidak hanya bercampur dengan kemaksiatan biasa, bercampur dengan kesyirikan dulu Ka'bah itu. Ratusan berhala di situ. Safa Marwah itu ratusan berhala di situ, bercampur dengan kesyirikan. Tapi begitu Fathu Mekah, apa yang terjadi? Ka'bahnya nggak dibongkar, Safa Marwah juga nggak diberangus, yang dihilangkan kesyirikannya. Bercampur kesyirikan aja yang dibuang cuma kesyirikannya, tidak dibongkar semua. Apalagi ini hanya bercampur dengan kesalahpahaman saja. Maka kesalahpahamannya diluruskan. Maka saya secara pribadi terhadap waktu imsak itu sebagai tradisi menurut saya nggak ada masalah asal dipahami dengan benar. Nah, mungkin beberapa kawan-kawan ustadz itu melarang itu lebih kepada gara-gara sering salah pahami itu. Karena kan dalam usul fikih itu ada istilah satu dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan gitu loh. Takutnya orang salah paham. Jadi selama pemahaman jenengan saya kita bener mboten masalah sebenarnya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam. Kalau soal 10 atau 18 itu karena sependek yang saya tahu di Muhammadiyah itu untuk waktu subuh memang agak lebih siang. Karena Muhammadiyah sekarang yang ahli falaknya yang terbaru itu tidak sepakat dengan minus 20 derajat sebelum ufuk. Maka makanya dari waktu subuh kita Muhammadiyah itu masih nambah sekitar 10 menit lagi Muhammadiyah itu yang saya tahu. Kalau sudah menggunakan standar Muhammadiyah yang baru ya. Tapi kalau Muhammadiyah yang lama masih sama dengan kita lah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Deh. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Kalau enggak berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Oh jelas semua nggih. Cukup niki? Nggih. Kalau enggak ada saya langsung doa nggih. Baik. Ada sebuah riwayat kata Ibnu Al-Haytami dalam Mujma'uz Zawaid, hadisnya ini rawinya semuanya thiqah kecuali Ibnu Luhai'ah. Kata beliau hasanul hadis. Loh Ustaz, bukannya Ibnu Luhai'ah itu hadisnya lemah. Ibnu Luhai'ah itu ada 2 fase. Fase pertama ketika catatan beliau lengkap itu hadisnya hasan atau sahih. Tapi begitu bukunya terbakar,
Itu pasca buku terbakar itu kalau beliau menyampaikan hadis, hadisnya lemah. Yang versi hadis ini disampaikan ketika buku beliau masih utuh. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam hal ini beliau hasanul hadis. Bunyi hadisnya begini, majtama'a qaumun muslimuna yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul satu kaum yang beragama Islam, yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, kecuali Allah akan kabulkan doanya. Saya akan doa, monggo kalau mau diaminkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghaffar, ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di dalam rangka tarhib Ramadan. Ya Allah, kuatkan dalam hati kami tekad dan niat yang kuat untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh yang baik dan benar yang Kau ridhoi selama, wabil khusus selama bulan Ramadan. Ya Allah, anugerahkan untuk kami taufik, pertolongan dari sisi-Mu ya Allah, sehingga Engkau anugerahkan untuk kami kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan amal ibadah dan amal soleh yang Kau ridhoi, yang Kau terima, wabil khusus selama bulan Ramadan, sehingga Engkau jadikan kami semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin. Allahumma ya Allah, sampaikanlah kami ke Ramadan dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Kau berikan kami taufik untuk beribadah dan beramal soleh dengan baik dan benar yang Kau ridhoi. Allahumma ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepada kami dalam keadaan kondusif, dan terimalah amal ibadah kami ya Rabb selama bil khusus selama bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk hamba-hamba-Mu yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb fi dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.